Bapak Kaban BPBD selaku Ketua Gugus, yang saya hormati Kabid PDP Dinas Kesehatan, yang saya hormati rekan-rekan pers yang hadir pada saat ini. Jadi hari ini kita mendapatkan kasus kematian dengan pemeriksaan TCM positif sesuai dengan edaran Dirjen P2P dan juga Kemenkes bahwasanya TCM adalah salah satu alat untuk penegakan diagnosa COVID. Namun kita tetap lakukan swab untuk dikirim ke Jambi oleh rumah sakit. Dan yang meninggal sekarang ini ada 2, yang orang Bungo, yaitu satu dari Pelepat Ilir, kemudian satu lagi dari Batin 3, ditambah satu lagi dari Sungai Jernih Tebo. Nah, ketiga-tiganya ini masuk yang almarhum Pak Tabroni ini awalnya rawat biasa dan dicurigai baru dilakukan TCM oleh pihak rumah sakit dan ternyata hasilnya positif. Kemudian untuk almarhum Supriyono dan almarhum M. Jamil ini keduanya masuk sudah keadaan buruk dan jelek dalam soal keadaannya karena saturasi oksigennya sudah sangat buruk di bawah 40. Jadi ini memang tanda-tanda daripada penurunan fisik daripada orang-orang yang tertular dengan COVID-19. Selanjutnya ini sudah dilakukan koordinasi dengan pihak pemakaman dan sampai saat ini kalau untuk yang M. Jamil disiapkan di Padang, yang untuk Pak Proni disiapkan di Pelepat Ilir, kemudian yang Pak Supriyono disiapkan di Tebo dan saat ini sedang penjemputan dari pihak rumah sakit Tebo untuk diantar langsung ke pemakaman. Jadi dengan total hari ini kematian yang diakibatkan COVID untuk warga Bungo sudah 5, ya. Tapi yang tercatat di dalam laporan provinsi baru 2. Tapi harusnya sudah 5, satu yang kemarin dimakamkan di pemakaman Kristen, yang kemudian di pemakaman yang Muslim, jadi 2 dengan hari ini, ditambah dengan yang dari Pelepat, satu lagi, jadi total 5. Nah, yang lainnya itu pemakaman di luar kota semua karena ini adalah warga luar kota. Kemudian untuk kasus COVID kita sekarang ini yang tercatat di provinsi itu 58 orang dengan kategori sembuh 14 orang, tapi dalam catatan kita sembuh sudah 18 orang karena yang 4 ini juga pemeriksaannya dilakukan di luar daerah yaitu di Pekanbaru dan juga di tempat lain. Namun kita masukkan ke dalam data kita karena orang warga kita. Dan kita sudah koordinasi dengan provinsi kemarin masalah data. Data kalau ada kesimpang siuran ini bukan karena apa-apa. Yang jelas kita dalam sistem pelaporan itu ada yang dikatakan namanya all new record, itu masuk di dalam pelaporan di provinsi. Namun yang dari kita kerjasamakan dengan Padang belum masuk dalam ANR. Tapi setiap yang di PCR dan TCM tetap kita masukkan dalam kategori penambahan COVID. Karena ini untuk antisipasi. Kemudian kalau ada kesimpang siuran atau pemahaman masyarakat yang kurang paham soal bagaimana penatalaksanaan COVID untuk jenazah COVID, semua pasien-pasien yang sudah ditetapkan sebagai probable atau suspek dengan COVID oleh dokter, maka dalam ketentuan pedoman ini bahkan yang COVID positif, TCM positif atau PCR positif tetap akan diberlakukan pemulasaran dan juga pemakaman dengan pola penatalaksanaan protokol COVID. Di rumah sakit. Sudah berapa hari dirawat? Kalau menurut pelaporan dari dokter ini dirawat sudah 3 sampai 4 hari. Untuk riwayat kalau yang 2 Supriyono dengan M. Jamil itu dirawat baru sekitar 1 hari atau 2 hari. Riwayat perjalanan? Tidak ada riwayat perjalanan karena ini kalau saya lihat kalau di riwayat perjalanan belum kita telusur karena ini nanti tugas kita akan melakukan tracking tim puskesmas kita untuk melakukan tracking, melakukan PE di lapangan nantinya. Yang jelas sekarang ini mereka ini ketiganya adalah pasien-pasien dengan komorbid. Jadi tesnya itu bang setelah meninggal atau pas dirawat sudah dites? Lagi dirawat. Lagi dirawat sudah dirawat. Kemarin kita sudah antisipasi dengan pihak rumah sakit agar semua pasien yang masuk yang dicurigai komorbid supaya dilakukan pemeriksaan TCM. Untuk pasien 3 meninggal di makam di mana? Yang satu dimakamkan di Pelepat Ilir, yang satu lagi di Palnam rencananya, yang satu lagi kembali ke Tebo di Sungai Jernih. Pikir Pak, apa benar untuk pihak keluarga yang terkait meninggal dunia tersebut sekarang diisolasi di rumah sakit Pak? Yang mana? Yang di Pelepat Ilir.
keluarganya. Kayaknya kita belum cerita soal keluarganya ini, karena ini kita baru dapat informasi dari rumah sakit ada kematian yang diakibatkan oleh komorbid dengan adanya positif TCM. Dan tugas kita dari puskesmas akan melakukan tracking seluas-luasnya.